Salam sehat, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat Mbak Esti. Ya, Bapak, ini kita masih tetap prihatin karena sudah berarti sebulan ya. Apa Ya, yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ini, jutaan orang mengungsi, ribuan nyawa harus hilang karena konflik yang sedang terjadi. Dan ketika Indonesia mendukung resolusi mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina, bagaimana Anda melihat langkah ini Pak? ya kalau kita lihat ini adalah resolusi kedua yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB. Tidak terlalu binding, ya. Makanya maksudnya begini, konsekuensinya yang dibahas, tetapi kan hal yang menyebabkan konsekuensi itu yang harusnya ditekankan gitu ya, yaitu penghentian perang. Nah, resolusi pertama juga sudah menyayangkan, tapi tadi saya bilang dia not binding. Berbeda kalau misalnya itu yang mengambil resolusi, yang mengambil resolusi adalah Dewan Keamanan. Tetapi Dewan Keamanan sudah diveto oleh Rusia. Nah, jadi saya rasa sebagai sebuah seruan moral, tentu saja ini baik ya, membahas tentang konsekuensi situasi kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil juga, orang-orang yang terlibat dalam proses pengiriman bantuan ke lokasi perang, termasuk juga wartawan yang melakukan liputan di sana. Tetapi selama penyebabnya itu tidak ditangani, tidak dihentikan, ya maka semua orang akan melakukan aksinya, aktivitasnya di bawah resolusi ini, di bawah desing peluru kan gitu. Nah, ini yang saya pikir agak muskil ya, agak muskil. Membayangkan bagaimana resolusi ini bisa diaplikasikan di tengah perang yang berkecamuk, di tengah serangan Rusia ke pusat Ukraina yang tidak dihentikan. Oke, jadi apakah bisa dibilang resolusi ini kemungkinan tidak akan membawa banyak perubahan, Pak Teguh? Ya, kita bayangkan saja bagaimana dia diaplikasikan nanti. Ya, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan resolusi pertama yang menyayangkan invasi Rusia ke Ukraina, komposisinya kan tidak berbeda ya. Kalau ini disetujui oleh 141, yang sebelumnya, yang sekarang disetujui oleh 140 negara, yang sebelumnya 141 negara. Kemudian 5 negara yang abstain juga komposisinya sama ya. Dan perbedaannya nanti ada pada jumlah negara yang menolak itu 5, komposisinya sama. Yang abstain itu yang saya pikir agak berbeda, yang sebelumnya 35, ini 38 gitu. Tapi lagi-lagi ini membahas konsekuensi. Sementara hal yang menyebabkan situasi kemanusiaan itu terjadi, ini tidak bisa dihentikan melalui resolusi dari Majelis Umum PBB gitu. Okay. Inilah kita terjebak pada sistem yang berlaku di PBB, di mana kekuatan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB itu dapat di-voting oleh pihak yang sayangnya terlibat. Ini kan situasi yang kurang lebih sama seperti yang kita hadapi ketika Amerika Serikat misalnya melakukan invasi ke negara-negara lain ya, karena Amerika Serikat juga adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak untuk memvoting upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan dan perang di tempat-tempat yang mereka terlibat. Jadi kalau dulu pelakunya adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, nah sekarang pelakunya adalah Rusia. Dan ini negara-negara yang memiliki hak istimewa di Dewan Keamanan PBB. Sementara yang kita butuhkan hari ini adalah penghentian perang. Baik. Jadi opsinya seperti apa kemudian ketika misalnya resolusi yang sudah disetujui 140 negara tersebut ternyata ada kemungkinan tidak akan bisa bekerja, Pak Teguh? Ya, opsinya ya tekanan-tekanan ya. Ini maka saya selalu mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah ujian terhadap masyarakat sipil di Rusia. Ini adalah ujian terhadap demokrasi Rusia sesungguhnya gitu. Karena hal lain yang kita butuhkan untuk menghentikan peperangan ini adalah desakan dari masyarakat sipil Rusia. Yang hari ini memang kita lihat ada, tetapi kelihatannya masih kurang besar gitu ya. Mereka yang harus terlibat aktif untuk menyuarakan hal ini, menekan pemerintah mereka untuk menghentikan perang gitu. Kalau dari luar kita terkunci dengan sistem yang berlaku di PBB sana, bahwa yang bisa menghentikan ini adalah tadi itu 5 negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Ya.
Baik. maksud saya begini, isi resolusinya saya sudah baca dari website resmi dari Majelis Umum PBB. Isi resolusinya normatif kalau menurut saya, ya, menyediakan jalur khusus untuk bantuan kemanusiaan, menyediakan jalur khusus perlindungan untuk warga yang mengungsi dari lokasi perang, ya, memberikan perlindungan kepada jurnalis yang berada di sana gitu. Itu kan bagus. Tapi tadi saya katakan bagaimana itu semua dilakukan di saat desing peluru masih terjadi, ya, di saat serangan tidak dihentikan gitu. Ya, apakah akan diadakan misalnya semacam gencatan senjata lagi gitu, ya. Nah, ini yang nanti akan banyak dibicarakan di hal-hal teknis seperti ini. Tetapi itu kan hanya upaya sementara, ya, tidak menghentikan luka yang terbuka gitu. Baik, Pak Teguh, ini kan waktu itu sebenarnya sempat ada analisa yang mengatakan bahwa Putin melihat bahwa kemungkinan tidak akan begitu panjang begitu ya perlawanan yang dilakukan Ukraina. Tapi ternyata Ukraina melakukan perlawanan yang luar biasa. Bahkan sempat ada yang mengatakan kalau Rusia sedikit agak putus asa dengan apa yang terjadi di sana. Akankah ini juga akan berpengaruh pada bagaimana nanti kemungkinan kenaikan eskalasi di sana, Pak? Ya, sebetulnya kan perang ini bisnis yang berbahaya bagi negara-negara demokratis. Kenapa? Karena di negara-negara demokratis itu kelompok anti perang dia memiliki peranan yang cukup besar juga gitu ya untuk menekan pemerintah. Nah, kalau misalnya dan Rusia kita lihat pasca Soviet Union bubar ingin mengatakan kepada dunia bahwa mereka adalah negara demokratis kan begitu. Mencoba untuk menggunakan sistem yang selama ini kita adopsi yang dapat mencegah hal-hal buruk terjadi gitu. Nah, tetapi apa yang mereka perlihatkan hari ini kan sama sekali ya tidak begitu. Kalau misalnya di Amerika Serikat dan seterusnya masih ada proses untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah melalui pemilu, melalui civil society, ya, melalui kelompok-kelompok intelektual yang bisa bersuara dengan kencang, dan itu sedikit banyak mempengaruhi opini publik ketika pemungutan suara dilakukan. Ada pemilihan umum sela misalnya, yang itu akan mengubah komposisi Kongres misalnya begitu. Dan kemudian Kongres bisa menekan. Nah, ini menarik, ini ada di Amerika Serikat. Makanya ketika kita melihat Amerika Serikat menginvasi negara-negara lain yang kita juga kecam, kita masih punya harapan bahwa di sana ada satu sistem yang bisa sedikit banyak menghentikan, memperlemah agresivitas kubu hawkish misalnya di Amerika Serikat. Nah, tetapi di Rusia sampai hari ini hal itu belum begitu tampak ya. Ada proses-proses kecil, yang kita saksikan. Nah, tetapi kita sudah melihat bahwa ketika Ukraina juga melakukan berbagai cara untuk melindungi diri mereka, ya karena mereka sudah punya pengalaman disikat tahun 2014, ya mereka juga melihat bagaimana Georgia tahun 2008 diperlakukan sedemikian rupa oleh Rusia. Maka perlawanan ini tidak akan mudah. Ya, Zelensky tidak melarikan diri dari Ukraina, dan itu adalah energi besar juga gitu, sehingga membuat orang-orang Ukraina percaya bahwa pemerintah mereka tidak akan melarikan diri dan mereka akan bersama-sama dengan pemerintah mereka untuk terus menghadapi Rusia. Kita tidak tahu sampai kapan mereka akan mencapai titik lelah gitu ya. Tetapi kalau melihat sudah sebulan dan mereka tidak dengan mudah bisa ditundukkan, ini berarti kan persoalan yang besar. Nah, bagaimana resolusi PBB, resolusi Majelis Umum PBB ya, itu bisa diaplikasikan. Jadi ini dilema kita sekarang ini ya. Saya agak khawatir pada akhirnya akan berpikir bahwa memang terjadi sebuah kegagalan sistem di PBB sana gitu ya. Karena kita sudah melihat begitu banyak peperangan yang diaktori oleh negara-negara yang memiliki hak veto dan kita semua terkunci gitu. Nah, tapi situasinya tadi saya sudah katakan ada perbedaan tertentu ya. Anda bayangkan kalau misalnya yang melakukan invasi itu adalah Republik Rakyat Cina yang juga punya hak veto di Dewan Keamanan PBB, tetapi tidak memiliki kelompok civil society, tidak memiliki proses demokrasi ya, seperti yang dimiliki di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis misalnya. Tidak ada kontrol dari parlemen. Publik juga tidak bisa bersuara. Coba Anda bayangkan itu. Betapa gawatnya gitu. Jadi maksud saya, bukan kita hendak mengatakan bahwa hari ini kita mengecam Rusia gitu, kemudian kita tiba-tiba jadi pro NATO. Enggak, ini enggak ada urusan sama hal-hal macam begitu. Ini persoalan kemanusiaan, dan konsekuensi kemanusiaan itu adalah
adalah buah yang jatuh dari peperangan yang dikobarkan. Nah, yang harus kita lakukan adalah memadamkan kobaran api peperangan itu. Baik, Pak Teguh, kami mengundang pendengar untuk bergabung dalam perbincangan pagi ini, Pak, karena tentu ada beberapa catatan juga dari masyarakat Indonesia melihat bagaimana konflik ini terjadi. Pendengar silakan bergabung bersama kami di 021 384 4545 atau di 021 386 6712. Saya bersama dengan pengamat hubungan internasional, Pak Teguh Santosa. Ya, Pak Teguh, kan sekarang ini tadi Anda sempat singgung soal bagaimana konsekuensi kemanusiaan. Sampai dengan hari ini sudah lebih dari 3,6 juta penduduk Ukraina meninggalkan negeri mereka. Negara-negara tetangga juga menjadi negara yang menampung sekian juta jiwa. Artinya ketika ini tidak segera berhenti, maka krisis kemanusiaan seperti apa yang akan terjadi, Pak? Ini yang menurut mereka lebih buruk di Eropa ya, tidak pernah terjadi untuk waktu yang cukup panjang. Ya, saya membayangkan, ya mau saya begini, kok kita bandingkan ini negara yang begitu besar dengan kekuatan begitu besar ya, menghadapi negara yang secara teknologi militer juga bagus Ukraina ini. Tapi kalau misalnya kita hitungannya itu adalah hitungan hitungan dadu ya, maka kita bisa menganggap bahwa Ukraina ini ya sebetulnya adalah sitting duck gitu ya. Apalagi negara-negara NATO juga sampai hari ini masih menahan diri untuk mengirimkan personil ya, mengirimkan kekuatan darat. Kalau ancaman dari Presiden Putin ya, siapa ikut main-main, nah kan mendapatkan akibatnya begitu. Baik, saya ke pendengar dulu, Pak. Sudah ada dua pendengar yang bergabung sama kita, Pak Teguh, kita sapa ya. Pak Edi di Solo, silakan Pak Edi. Pak Edi? Ya. Ya, silakan Pak. Tunggu ya. Ya, silakan Pak. Halo. Ya. Pagi, Mbak. Pagi dengan Pak Teguh. Silakan. Teguh. Ya. Ini mudah-mudahan Pak Presiden sebagai Presiden G20 bisa beri masukan lebih mantap buat kemanusiaan. Gencatan senjata, kirim pasukan perdamaian. Terutama bila perlu pasukan perdamaian Indonesia, terjunkan dulu. Nanti lain-lainnya. Semoga tidak makan korban tambah lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Edi di Solo, Bu Indra di Cirebon. Silakan Bu Indra. Bu Indra. Ya, Bu Indra di Cirebon sudah tersambung bersama kami. Silakan Ibu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saya jadi teringat Halo, ya kita dulu juga antara blok barat dan blok timur kita memilih non-blok. Nah, sekarang juga kita masih gamang sepertinya menentukan ikut ke yang mana ini. Sementara mereka semua merasanya sih benar gitu, padahal mungkin itu mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, untuk demi kemanusiaan, saya sempat khawatir 9 orang pegawai migran kita yang terjebak itu, tapi pada akhirnya selamat. Jadi saya juga berharap memang kita punya Menteri Luar Negeri yang piawai ini yang dapat segera menentukan posisi kita di mana. Bagaimana Pak? Demikian. Terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, bukannya sebenarnya pemerintah sudah memutuskan untuk tidak berpihak pada manapun, apalagi sesuai dengan politik bebas aktif kita begitu. Silakan Pak Teguh. Ya, memang kita memang sudah menyatakan tidak berpihak pada negara manapun gitu ya. Apalagi dua-duanya ini sahabat, walaupun tentu saja persahabatan kita dengan Rusia jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Ukraina ya. Ini bisa dilihat dari volume dagang kah, dari investasi kah, begitu. Secara ekonomi kan pasti perhitungan kepentingan praktisnya ya kan itu. Nah, tapi saya pikir ini kan upaya kita semua untuk mencegah presiden yang lebih buruk. Karena kalau misalnya memang ini dilakukan, maka tidak tertutup kemungkinan ini akan membuka ide bagi negara-negara lain yang superpower di kawasan kita yang berdekatan dengan kita untuk melakukan hal yang sama. Dan itulah arti pentingnya mengapa kita harus meminta Rusia untuk menghentikan peperangan. Jadi meminta Rusia untuk menghentikan serangan itu tidak sama dengan berpihak kalau menurut saya, ya. Karena posisi kita adalah pada kemanusiaan.
ketika Amerika Serikat misalnya melakukan serangan ke negara-negara yang sudah mereka taklukkan sejak Perang Dunia Kedua, ya sikap kita juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Rusia sekarang. Jadi, nah cuma kan hari ini seolah-olah kesannya kalau kita dukung Rusia, kita jadinya anti Amerika dan NATO gitu. Ini sesuatu yang naif gitu ya. Nggak bisa begitu. Kalau kita lihat, Ukraina sendiri juga secara ekonomi lebih tergantung pada Cina daripada kepada NATO dan Amerika Serikat. Tetapi untuk urusan keamanan mereka minta perlindungan NATO kan. Ini sesuatu yang agak lain juga memang menurut saya. Makanya concern kita ini jangan kayak ini, jangan kayak nonton pertandingan sepak bola deh gitu, atau basket atau tinju gitu ya. Jangan disamakan ini dengan pertandingan tinju. Ya kok tinju itu yang luka kalau nggak yang sudut merah ya sudut biru kan gitu. Enggak, ini yang luka nih ada di tengah-tengah nih yang hancur. Ya, nah kita mau menyelamatkan mereka, tetapi orang baku hantamnya ini tidak dihentikan, ya, tidak dihentikan. Ya saya melihatnya agak absurd aja ya. Tadi usul dari Pak Edi di Solo misalnya, gencatan senjata itu usul yang bisa dilakukan. Kemudian tadi saya katakan juga kan mengaplikasikannya kan ya pakai begitu, pakai model-model seperti itu. Tetapi ini kan lagi-lagi tergantung pada keinginan Rusia yang melakukan serangan ya. Baik. Negara-negara NATO saya kira bukannya takut pada apa yang dikatakan pada ancaman Putin ya. Cuma mereka kan menggunakan akal sehat. Oke. Pak Teguh, ini kalau melihat eskalasinya belakangan ini kan kita kembali ke bagaimana konsekuensi kemanusiaan dari agresi terhadap Ukraina ini yang dikhawatirkan banyak analis dan juga masyarakat sekarang adalah soal jangan sampai kemudian ada penggunaan kekuatan nuklir dalam hal ini. Sekaligus sebagai catatan Pak supaya tidak semakin luas konsekuensi kemanusiaan dari agresi ini. Bagaimana Pak Teguh melihat kemungkinan itu, Pak? Ya itu tadi saya katakan, ada satu elemen lagi yang kita butuhkan, yaitu elemen civil society, elemen kelompok-kelompok demokrasi di Rusia, untuk ikut bersama-sama memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintahan mereka. Ya. Apa sih ketakutan Rusia itu kan kita sudah sama-sama tahu lah. Mereka khawatir Ukraina akan menjadi pintu masuk NATO gitu ya. Dan mereka sebetulnya ingin Ukraina itu tidak terlibat atau tidak menjadi anggota NATO kan begitu. Nah tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa tidak ada jaminan keamanan satu negara yang dapat diberikan kepada negara lain. Dan Ukraina sudah melihat itu. Baik. 2014 ya mereka belum siap. Sampai sekarang yang namanya Crimea masih diduduki oleh Rusia gitu ya. Jadi maksud saya mereka juga punya pengalaman dan wajar-wajar saja kalau mereka kemudian merasa harus meminta kembali NATO membuka pintu kepada mereka sehingga mereka menjadi anggota NATO. Tetapi NATO kan juga akhirnya berpikir-pikir ya karena ada konsekuensi. Ya bukannya NATO takut dengan kekuatan Rusia kalau menurut saya. Nah, tapi tadi saya katakan karena mereka menggunakan pikiran sehat ya. Ada kelompok ada kelompok anti perang, ada kelompok demokrasi, ada civil society di negara-negara di Eropa Barat sana yang itu sedikit banyak menghalangi pemerintahnya untuk melibatkan persenjataan yang lebih serius sehingga kekerasan semakin eskalatif gitu. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di Rusia atau misalnya terjadi di Republik Rakyat Cina. Oke. Pak Teguh Santosa, terima kasih sekali analisa Anda dan juga perbincangan pagi ini seputar bagaimana konsekuensi kemanusiaan dari agresi terhadap Ukraina. Kita berharap semuanya akan segera ada titik terang dan selamat berakhir pekan, Pak Teguh. Sampai ketemu dengan kesempatan. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Ya, sama-sama. Selamat pagi.